Seminar nasional yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek Republik Indonesia pada pagi hari ini, dan seluruh hadirin beserta yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Menyambut kehadiran Bapak Ibu peserta seminar nasional pada pagi hari ini, tarian tradisional dari tanah Kaini, yakni sentiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tarian ini ditarikan oleh 3 orang penari, yakni Lulu Handayani, Fahrul Nisa, dan Nabila. Di bawah binaan Ibu Marida Esos SPD dengan Sanggar Seni Langit Putih Kota Palu. Hadirin yang kami petinggi-petinggi prodi dan jurusan di FKIP, dan salah satu pembicara ya pada seminar ini ada speaker adalah Ibu Dr. Yunidar, akan membawakan makalah tentang pemertahanan bahasa, language maintenance. Itu bidang saya masuk juga kajian itu, kebijakan bahasa kan, mempertahankan bahasa yang punah. menyapa Bapak Ibu peserta yang hadir secara virtual pada kesempatan pagi hari ini melalui Zoom. Selamat datang dan selamat bergabung Bapak Ibu peserta yang hormati. Izinkan saya memulai acara pada pagi hari ini dengan pantun. Tolong dijalankan cakap ya Bapak Ibu. Boleh? Baik. Jalan-jalan ke Kota Palu pas hari raya makan ketupat, bahagiakan hati yang sedang pilu, dan sukaledo pakai sedotan, enak rasanya dengan dengan. Assalamualaikum, selamat datang. Kehadiran Pak Kaban bikin semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi kami juga menyapa seluruh peserta yang secara virtual bergabung pada kesempatan seminar nasional. Selamat pagi, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala nasional yang diselenggarakan oleh jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako pada pagi hari ini, yang mengusung tema bahasa untuk pemberdayaan masyarakat dan pemartabatan bangsa. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk Nisani keempat pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, agar kegiatan ini mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa wabarakatuh. Bapak Ibu peserta seminar nasional Nisani 4 yang saya hormati, sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya Rahim, pada hari ini Minggu 25 Juni 2023, kami semua berkumpul di sini hendak menyelenggarakan acara seminar nasional 4 dengan dan seluruh peserta seminar
Selanjutnya kita dengarkan bersama laporan Ketua Panitia Pelaksana dengan hormat Ibu Dr. Ida Nuraini SPD. Saya juga tertantang bertambah. Iya. Saya takut ya, semuanya sudah Bahasa dan seni. Disambut senyuman panitia Lisani. Perkenalkan, saya Ida Nuraini Cakep. melaporkan kegiatan hari ini. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Terlebih dahulu perkenankan saya menyapa hadirin di ruangan ini. Wakil Rektor Universitas Tadulako, Dekan dan para Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas. Kelamaan duduk, sakit berpinggul. Selamat berselancar di Pisani 4. FKIP maju, Untad unggul. Luar biasa, terima kasih Bu Ida. Selanjutnya pada kesempatan pagi hari ini, berikut kita ikuti bersama sambutan dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Dengan hormat kami undang Bapak Dr. Insinyur Amiruddin KD SPD MSI. Di tengah orang bahasa, mohon maaf bila pantun saya tidak ketemu dengan jangan lupa umpan mandi. Kalau mau tambah ilmu, hadiri seminar ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya banggakan Rektor Universitas Tadulako Profesor Dr. Insinyur Amar STMT beserta seluruh wakil rektor. Alhamdulillah 3 dari 4 wakil rektor hari ini hadir bersama kita. Tepuk tangan dulu untuk kita. Satu kebahagiaan bisa hadir bersama di tempat ini. Yang saya hormati narasumber pada kegiatan seminar hari ini, Bapak Profesor PhD. Terima kasih Prof. Sehat selalu. Dan pengembangan dan pembinaan bahasa Kemendikbudristek, dan juga adalah ini di Hotel Swiss Berlin. Yang saya hormati Profesor Didin Nurdin Hidayat PhD dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia. Beliau diayakan oleh kementerian menjadi salah satu dosen pengajar BIPA untuk penutur asing berbahasa Indonesia. Jadi ini adalah program nasional yang sampai bulan November mereka berada di Laos, ya. Dan juga dari berbagai perguruan tinggi sebagaimana yang dilaporkan oleh panitia, kami sampaikan bahwa jadi tahun 2020 ketika saya menjadi dekan dan juga Ibu Dr. Suryati Usman sebagai sekretaris jurusan, Ibu Ida tadi sebagai sekretaris, melaporkan untuk melaksanakan kegiatan seminar secara melaksanakan kegiatan-kegiatan. Saya selalu menyampaikan bahwa di universitas inilah tempatnya, namanya seminar, workshop, lokakarya, FGD, memang tempatnya di universitas. Kalau ada yang berkebun dan lain sebagainya itu urusan lain, Pak. Tapi universitas memang tempatnya adalah untuk melaksanakan yang namanya seperti tadi. Karena itu terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu. Pelakat terbuat dari kayu jati. Mari kita ikuti seminar ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin dan seluruh peserta seminar nasional yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini, marilah kita simak bersama sambutan Rektor Universitas Tadulako sekaligus membuka acara
acara seminar nasional Lisani 4 pada kesempatan pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Amar SDMT, Ibu Asien Anjunan, kami silakan. Selamat pagi, sejahtera saudara sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat selalu. Alhamdulillah, wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita senantiasa menjaga kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahi kita kesehatan dan kesempatan sehingga di hari yang berbahagia ini kita dapat dipertemukan dalam rangkaian kegiatan seminar nasional Lisani 4 dengan keadaan yang cukup baik. Alhamdulillah. Salawat dan salam tanpa kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan pengikutnya sekalian. Karena gitu izin saya juga berpantun ini. Pergi ke laut memancing ikan. Perginya bersama teman dan kerabat. Selamat atas seminar Lisani 4 kami ucapkan. Semoga hasilnya semakin hebat dan bermanfaat. Profesor dengan Bapak kami sebutkan Profesor Endangas Amiruddin Aziz selaku Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek dan juga selaku Ketua Dewas Universitas Tadulako yang juga merangkap selaku dosen di Universitas Pendidikan Indonesia MA PhD dari Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berada di ruang Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bergabung bersama kita pada pagi hari ini dan insya Allah kita harapkan di lain kesempatan Pak Nurdin bisa juga hadir bersama kita di Universitas Tadulako insya Allah. Pada kesempatan ini AIP dan seluruh jajarannya para wakil dekan nasional Lisani 4 ini sangat menunjukkan bahwa regulasi kegiatan ini tetap berjalan sebagaimana mestinya. Bapak Ibu sekalian, setahu saya seminar atau tentang bahasa ini sesuatu yang paling urgent. Bahkan di dalam ilmu filosofi itu bahasa bagian yang tidak terpisahkan. Bahkan kadang-kadang orang kalau bahasa Indonesia saya pernah dengar sepertinya dipandang enteng. Ya, padahal kalau mau berbahasa Inggris yang bagus harus berbahasa Indonesia yang bagus. Bila pula bahasa Indonesia yang tidak bagus, pasti dia tidak akan bagus berbahasa Inggris. Itu saya ingat betul waktu kita mulai mau dilatih-latih untuk seminar berbahasa Inggris. Oleh karena itu bahasa sebagai pengungkap perasaan dan apa yang menjadi hal yang penting masuk di bagian salah satu ilmu filosofi dasar di dalam ilmu pengetahuan. Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan seminar merupakan hal yang lumrah terjadi sebagaimana bukan pada tadi. Oleh karena itu, sekalian administrasi dan sistem keuangan, sistem akreditasi itu sesuatu yang tidak kita kejar dari sebenarnya. Itu merupakan hadiah sebenarnya. Kalau kita sudah perbaiki, itu merupakan reward bagi kita bahwa kita dapat akreditasi yang cukup baik. Sekarang mungkin kita masih berjibaku untuk mencari bahwa kita harus mendapatkan akreditasi yang tinggi. Tetapi berikut-berikutnya nanti ini merupakan hasil dari kerja kita. Ada sejarah yang kemarin mendapatkan kerja. Akreditasi itu juga akan sangat menentukan sistem pelayanan dan juga memberikan keuntungan yang luar biasa bagi mahasiswa kita. Karena kalau begitu dia mau masukkan materi pada kesempatan ini terus kita akan tambahkan. Bahkan kemarin dalam kegiatan review kita sebagai laporan kebetulan juga Prof. Amiruddin Aziz selaku dewas kita. Ini yang saya bilang kemarin, saya minta kepada seluruh prodi-prodi untuk menyusun kegiatan-kegiatan yang betul-betul memberikan nilai manfaat. Iya kan? Jadi kegiatan-kegiatan yang nantinya dapat meningkatkan sistem akreditasi dan lain sebagainya. Sehingga betul-betul kegiatan kita atau pengelolaan pelaksanaan keuangan kita itu betul-betul tepat sasaran dan betul-betul efektif dan efisien pelaksanaannya. Dan saya berterima kasih kemarin kita sudah melaksanakan
itu, dan ini tetap kita akan melakukan koordinasi secara bersama. Kita bahas kemarin bahwa sangat tidak seimbang. Ada fakultas lain yang mahasiswanya 1.000, kemudian FKIP 10 kalinya. Karena laporan kemarin dari SPI harusnya. Pak Wadik, silakan. Sertifikat ya, jam sebagai pengacara utama. Ibu Kajur ke sana, Ibu Ketua Jurusan. Ini penyerahan. Yaitu penghargaan sebagai bentuk apresiasi penghargaan atas kehadiran dan juga partisipasi Pak Prof. Aminuddin Aziz pada kesempatan yang berbahagia ini dapat bersama-sama kita memberikan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi semua yang hadir pada kesempatan ini. Di seminar nasional Lisani 4, kita akan memulai sesi pertama pada kesempatan seminar kali ini. Bagaimana memberikan pemahaman yang lebih baik kepada anak-anak ketika bahasa yang ingin digunakannya adalah bahasa nasional. Misalnya di Scotland, mereka mau menggunakan bahasa Inggris. Nah, kata mereka, ya kami tidak bisa menggunakan bahasa Inggris karena bahasa Inggrisnya yang standar itu kan bahasa Inggris British gitu. Sementara Scotland bahasa Inggrisnya Scottish gitu. Scottish lah. Nah, maka mereka menggunakan bahasa daerah. Kemudian logatnya lah. Ya. Apa di Afrika? Di negara Balkan. Negara-negara Balkan yang sekarang ini menjadi Rusia, ya salah satunya, itu kan punya 13 bahasa daerah. Nah, mereka kembali menggunakan bahasa daerah ini. Ya. Nah, pada tanggal 12 Juli yang akan datang, saya juga akan berbicara kembali di UNESCO tentang pendekatan yang digunakan di Indonesia, bagaimana mengelola program pendidikan multibahasa ini ya, bisa berkontribusi terhadap peningkatan prestasi siswa gitu ya. Dan itu akan saya sampaikan tanggal 12 nanti. Nah, ini contoh di Thailand, ya, di Bangladesh dan di Nepal. Ini negara yang tingkat pendidikannya masih rendah ya untuk di wilayah-wilayah tertentu ini. Nah, Thailand, terutama di Thailand Selatan yang kita sangka itu bahasa Indonesia, itu kan padahal sebetulnya bahasa Melayu ya, bahasa Melayu Petani. Nah, itu di situ kebijakan pemerintah Thailand kan menggunakan bahasa Thai gitu ya. Nah, tapi sekarang karena masyarakat Thailand Selatan ini dianggap masih lebih rendah tingkat pendidikannya dibanding dengan masyarakat Thailand Utara, maka mereka diperbolehkan menggunakan oleh Bapak Ibu. Intinya adalah tadi mampu menciptakan peradaban yang baik, peradaban yang tinggi. Peradaban yang tinggi itu akan mendorong terjadinya arus ekonomi yang baik. Gitu. Kira-kira itulah kesimpulannya gitu, ya. Bahasa dan kesehatan. Nah, ini juga ya, kan bagus, maka ada banyak kasus ya yang kemudian menunjukkan konsultasi kesehatan ini akan lebih baik, lebih efektif apabila dilaksanakan dengan menggunakan bahasa yang dimengerti secara tepat oleh pasiennya, kan gitu ya. Ini ketua senat kita ini manggut-manggut karena mungkin dalam bahasa Indonesia gitu. Apalagi kalau sudah bicara tentang istilah medis. Ini apa istilah medisnya?
dengan bahasa tingginya, bahasa teknisnya, itu kan harus menukik ke bumi, Ya, ke dalam bahasa betul. orang-orang seperti Bahasa Latin kan. Nah, penyampaian kampanye ini ternyata berpengaruh terhadap tingkat kesehatan masyarakat, Bapak Ibu sekalian. Jadi lagi-lagi di sini orang-orang bahasa bisa mengatakan kalau berbahasa kita itu memang baik, ya, berbahasa itu membuat orang nyaman, maka dia akan sehat gitu, baik pikirannya maupun badannya. Gitu. Orang-orang yang berpikirnya atau berbahasanya ngawur terus gitu, maka otaknya pasti tidak benar gitu, ya, begitu. Terkait dengan data yang saya ketika menemukan data ini beberapa waktu yang lalu gitu ya, geleng-geleng kepala gitu, karena begitu khawatir. Pantesan gitu saya sebagai orang forensik linguistik itu sering dipanggil oleh polisi untuk bersaksi, karena ternyata seperti ini Bapak Ibu sekalian datanya. Orang Indonesia itu terlalu cepat terpajan kepada teknologi tinggi, sementara perisai dirinya itu belum kuat, begitu. Ada berita hoax, ya, tanpa dibaca dulu dengan baik, langsung di forward, diteruskan kepada yang lain. Atau ketika ada berita itu masuk dikomentari, ya, padahal tidak tahu substansinya apa. Jadi kita itu latah, ya. Nah, akibatnya apa? Peran di media sosial ini menjadi luar biasa. Dan temuan yang dilakukan hasil riset dari yang merah yang di bawah itu, Indonesia ditempatkan sebagai negara yang nomor 29 di antara 32 negara yang disurvei. Rusia, Afrika Selatan. Yang paling tidak sopan ketika bermedia sosial. Rusia, Rusia semua. Apakah Bapak Ibu termasuk di dalamnya? Walau saya tidak tahu. Ya. Meksiko, Rusia, Mungkin karena Afrika Selatan. komentarnya bisa macam-macam gitu ya. Nah ini sayang sekali gitu. Kita belum kokoh nih secara pribadi gitu. Sudah terpajang ke dalam teknologi tinggi yang sangat mudah gitu. Iseng, banyak iseng gitu ya. Makanya muncullah jadi kasus-kasus penghinaan, pencemaran nama baik, kemudian pelecehan, kemudian macam-macam. Apalagi kalau yang ini tidak. itu begitu asiknya mereka. Karena apa? Akibat dari tadi perisai diri belum terlalu kuat, sudah terpajang ke situ, kemudian berkomentar lah, kemudian dia menggosip lagi gitu. Akibatnya itu, ya, tuntutan di kepolisian menjadi meningkat. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, saluran penyebaran hoax itu seperti ini. Jalan polisi ya. Melalui email. Kalau melalui email kan sekarang sudah mulai sedikit nih. Zaman saya dulu tahun 90-an awal Mailing list, komunikasi itu lewat email. Milis, diskusi di milis. Ya yang paling tidak yang seusia-seusia dengan saya lah gitu ya. Atau generasinya Pak Prof Konder ini masih email. Masih milis, grup Gitu, mailing list. ya. Sekarang anak-anak disuruh komunikasi lewat email, ngapain email, pakai WA saja. Nah, kemudian pakai media cetak ini relatif lebih banyak. Kemudian televisi, radio naik lagi. Kemudian pakai website, kemudian aplikasi pesan dan jejaring media sosial. Jadi ini besar sekali pengaruhnya. Ya, Bapak Ibu semua. Sekarang kalau kita yakini bahwa pemartabatan diri kita, pemartabatan keluarga kita, pemartabatan masyarakat kita itu dimulai dengan bahasa, maka mulai lebih bijaklah menggunakan bahasa.
Karena ini nih, sekarang penyebabnya itu di sini. Membangun masa depan yang cerah. Dengan memberikan akses yang lain terhadap bahasa, kita memberikan kunci bagi anak-anak untuk mengejar impian mereka dan meraih keberhasilan. Jadi kita concernnya kepada anak-anak, kita kan ini sudah pada dewasa gitu ya. Maka generasi berikutnya yang harus dibangun adalah generasi di bawah kita. Begitu. Itu saja, Prof. Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mungkin bisa kita simak dan akan diperkaya lagi oleh pemaparan Prof. Didin. Kepada Prof. Didin, apakah masih bersama saya dan kedengaran suara saya dengan Prof? Silakan. Prof. Didin dari UIN ya? Iya, dari Universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salam kebajikan. Pertama, dalam hal ini upaya memberdayakan masyarakat dan juga meningkatkan martabat bangsa. Izin saya melakukan screen share ya, Bapak Ibu. Saya Judul makalah dari Prof. Didin, peran bahasa. ya, baik, pada paparan kali ini saya ingin menyampaikan dan memperkuat apa yang sudah disampaikan yang dilakukan secara nasional. Pada kesempatan kali ini saya mengajak kita semua untuk melihat ke depan terkait bagaimana tantangan global dan juga kesiapan Indonesia menyambut masa depan. Lalu saya akan menyampaikan terkait dengan peran penting bahasa yang dalam kesempatan kali ini akan saya sampaikan dalam 3 aspek, yaitu bagaimana peran penting di dalam pendidikan dan juga pengembangan keterampilan SDM Indonesia. Nanti juga akan disinggung bahasa, baik itu bahasa ibu atau bahasa nasional, dan juga komunikasi dan juga berbagi informasi, dan juga bagaimana peran bahasa di dalam kelestarian budaya dan juga pembentukan identitas. Peran penting bahasa paling tidak bisa kita lihat dalam 3 hal, yaitu di dalam pendidikan dan pengembangan keterampilan SDM Indonesia terkait dengan pelestarian budaya dan juga pembentukan identitas, dan juga terkait dengan saluran komunikasi dan berbagi informasi. Kita lihat sejenak terkait dengan bagaimana dunia ke depannya, apa yang akan dihadapi, dan juga bagaimana persiapan Indonesia menyongsong tatanan global tersebut. Yang pada dasarnya disimpulkan kita semua akan menghadapi yang dinamakan dengan megatrend dunia tahun 2045, di mana pada saat ini sedang gencar-gencarnya kita mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia terbaiknya menyongsong tahun 2045. Kalau kita lihat misalkan dari demografi global, itu jumlah penduduk dunia yang saat ini mencapai kurang lebih 7,8 miliar, itu akan berubah menjadi kurang lebih naik signifikan menjadi 9. Kelanjutan ini tentunya sangat terkait. Sebagai contoh, misalkan untuk mencapai low poverty atau zero hunger, tentunya sangat dibutuhkan keterkaitan aspek yang lain. Salah satunya yaitu terkait dengan quality education. Jadi item atau aspek-aspek yang ada di dalam pembangunan berkelanjutan ini tentunya tidak bisa diselesaikan secara satu aspek, tapi juga melibatkan menguasai pengetahuan dan juga teknologi. Saat ini Indonesia sangat diuntungkan ya, dengan profil demografi yang banyak sekali masyarakat Indonesia ini berada di dalam usia produktif. Ya, usia produktif ya insya Allah kalau dalam pengembangan SDM ya sumber daya manusia, waktu itu sekitar 20 tahun itu waktu yang cukup singkat ya. Karena nanti prediksi Indonesia itu akan stop. Jadi dengan demikian upaya sangat penting di tahun kultural ini tahun 2023 ke tahun 2030 itu menyiapkan SDM terbaik. Ini sekilas tentang bagaimana nanti ke depannya. Pesan dari mahasiswa dan dosen, mungkin terkadang ada beberapa mahasiswa yang kurang pas yang menyampaikan dari sisi bahasa maupun dari sisi tata krama. Jadi ini 3 hal penting ke depan yang perlu menjadi perhatian kita semua dalam mendidik putra-putri terbaik kita. Nah, pada hal yang penting
peran pendidikan dan pengembangan keterampilan SDM di Indonesia terkait dengan pemerolehan kemampuan berbahasa. Pada dasarnya bahasa itu berperan penting di dalam upaya proses transmisi pengetahuan, nilai dan juga keterampilan. Dan dengan kemampuan bahasa itu juga memungkinkan pencapaian kesempatan yang bisa diraih oleh SDM Indonesia secara nasional maupun secara internasional. Peran bahasa juga sangat penting di dalam menjadi jembatan sebagai pertukaran dan pemahaman tentang budaya, dan juga memfasilitasi pendidikan, juga saling berbagi keterampilan di antara komunitas yang berbeda. Tadi juga sudah sempat disinggung oleh Pak Rektor, juga oleh Prof. Aziz terkait dengan penguasaan bahasa ibu atau bahasa Indonesia yang baik sebagai dasar penggunaan bahasa asing. Ya, sebagai contoh saja, ketika kita misalkan ada turis atau warga negara asing ingin belajar bahasa Indonesia secara cepat, ya mungkin beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah dengan memperkenalkan bahwa berbagai macam kosakata yang ada di Indonesia merupakan serapan dari bahasa Inggris. Ya, misalkan dari sisi afiks, ya, dalam hal ini awalan dan juga akhiran, itu bisa banyak diserap dari kata-kata yang berasal dari bahasa Inggris. Ya, sebagai contoh, serapan yang berasal dari bahasa Inggris bisa terkait dengan kata automatic word sebagai contoh, yaitu kan kemudian diserap menjadi kata yang bersifat seperti otomatis. Ya, kemudian kata modern juga sama kurang lebih, ya, dan juga berbagai macam bahasa-bahasa yang lainnya. Nah, tentu dengan penguasaan bahasa ibu atau bahasa Indonesia yang lain juga kita bisa memudahkan kepada siswa-siswa kita, kepada para mahasiswa kita untuk bisa menguasai bahasa asing melalui kata-kata yang sifatnya serapan. Jadi hanya sebagai salah satu contoh bagaimana menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia itu sebagai dasar penguasaan bahasa asing. Nah, ini juga seperti di awal telah saya sampaikan, ya, pengetahuan dikembangkan lebih banyak bukan berasal dari bahasa kita atau bahasa Indonesia. Nah, dalam hal ini banyak dikembangkan di dalam bahasa asing. Ya, dalam hal ini bahasa Inggris yang misalkan menjadi bahasa jembatan itu. Nah, tadi saya sepakat yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya betapa pentingnya penguasaan bahasa ibu. Ya, dalam hal ini sebagai bahasa dasar yang dimiliki oleh kita semua, kemudian bisa berkembang dan memperkuat, ya, penguasaan bahasa nasional. Tentunya setelah penguasaan bahasa nasional ini bisa diraih, kesempatan berikutnya adalah bagaimana bisa pendidikan bahasa Inggris. Kita lihat bagaimana Inggris dalam tatanan global, ya, dari 7,8 miliar warga dunia saat ini, berapa banyak yang merupakan bahasa Inggris? Kurang lebih sekitar 1,35 miliar diantaranya adalah penutur bahasa Inggris. Lalu kalau kita lihat berapa banyak di Asia, ini kurang lebih hampir mencapai sekitar 460 juta, ya, ini penutur bahasa Inggris berada di Asia. Nah, mengapa bahasa Inggris itu menjadi penting bagi kita? Kalau kita lihat di dalam aspek pendidikan, ya, banyak kesempatan-kesempatan yang saat ini terbuka, ya, sebagai contoh belajar di universitas-universitas terkemuka di luar negeri. Ini bahasa penantangnya adalah bahasa Inggris. Di Indonesia itu banyak sekali perusahaan, ya, yang berbasis teknologi yang saat ini berkembang di Indonesia. Kalau kita lihat 10 tahun sebelum ini itu sangat berbeda. Mungkin 10 tahun yang lalu ini banyak didominasi oleh perusahaan barang dan jasa, ya, atau ekspor impor. Tapi sekarang kita bisa lihat banyak sekali perusahaan, ya, yang memegang peranan penting di Indonesia, termasuk 10 besar itu adalah merupakan perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi. Nah, untuk bisa mendapatkan itu semua, akses pengetahuan yang terbatas, ya, banyak sekali pertukaran informasi yang dilakukan di dalam bahasa yang dalam artinya adalah bahasa Inggris. Ya, sebagai contoh,
Di dalam sistem informasi bahasa yang ada saat ini, Google dan lain sebagainya, bahasa-bahasa yang dipakai adalah bahasa asing, dalam hal ini bahasa Indonesia. Pemateri juga kan? Dalam bahasa asing. Pemateri. Masa depan Ibu kita ingin meraih bagaimana uang baik sifatnya nasional maupun internasional untuk penguasaan bahasa asing juga menjadi penting dalam hal menjadi misalkan delegasi internasional atau mengikuti kursus singkat di luar negeri dan bahkan di dalam meningkatkan jabatan akademik pun demikian. Misalkan hingga saat ini misalkan untuk sebagai syarat khusus naik jam berurusan tentunya salah satunya yang harus dimiliki oleh pengusul adalah syarat khusus berupa jurnal internasional reputasi. Nah, dalam hal ini dengan reputasi pada saat ini ya banyak dalam bahasa asing, hanya satu dua saya tahu ada satu atau dua jurnal internasional reputasi di dalam bahasa nasional kita yaitu bahasa Indonesia. Namun lebih banyak saat ini tentunya jurnal internasional reputasi itu ditulis di dalam bahasa asing. Lalu kemudian untuk kelompok lanjut demikian penguasaan bahasa nasional dan juga penguasaan bahasa asing ini menjadi hal yang penting. Sebagai contoh, kita mau dilanjut, misalkan baik mau ke S2 atau ke S3, seringkali walaupun misalkan kuliah di dalam negeri, syarat ini yang juga dibuat dengan kemampuan bahasa asing menjadi syarat utama untuk menghadapi masa yang ada saat ini ataupun masa depan. Dan kemudian peran bahasa juga sangat penting sekali sebagai saluran komunikasi dan juga berbagi informasi. Sebagai contoh, misalkan komunikasi di tahun 2023 ini juga banyak sekali menggunakan misalkan WhatsApp, ya, lain email dan lain sebagainya. Tentunya ini sangat berbeda di tahun mungkin satu abad yang lalu ya, tahun 1923 di mana kapan media yang digunakan ini masih di dalam bentuk surat menyurat. Nah, yang berubah di dalam 100 tahun ini adalah terkait dengan mediumnya. Kalau sekarang dengan banyak penggunaan teknologi, namun masa-masa sebelumnya itu lebih banyak menggunakan sistem inisiatif dan juga bagaimana caranya bisa meningkatkan keterlibatan dan partisipasi komunitas. Jadi di sini tentunya peran bahasa menjadi sangat penting. Nah, selain itu mungkin hal yang saya sampaikan bahwa pentingnya bahasa di dalam upaya pelestarian budaya dan juga pendidikan identitas. Ya, bahasa biar bagaimanapun itu juga sangat terkait erat dengan budaya dan juga identitas. Jadi antaranya bahasa berfungsi sebagai wahana yang melestarikan tradisi, nilai, juga ada budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, tentunya dengan penyampaian bahasa yang baik, bahasa ibu, bahasa nasional, ya, ini akan membantu support pelestarian budaya dan juga pembentukan identitas. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Baik, pertanyaannya ini untuk Bapak Profesor Endang dan juga Profesor Didin. Terkait dengan tema yang diusung oleh jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Unpad, bahwa bahasa untuk pemberdayaan masyarakat dan pemantauan. Nah, sebagai seorang guru di sekolah itu Baya itu kan merupakan bahasa daerah, bahasa kaili, tapi tidak sepatutnya diucapkan seperti itu. Itu tidak sopan. Biasa heidoyo dan lain sebagainya. Maaf juga ada biasa diucapkan hampir di seluruh Indonesia. Maaf ya semuanya, anjir, anjim dan lain sebagainya. Apa gitu? Ini bahasa Inggrisnya juga salah, las. Terus maksudnya apa? Nulisnya masih berantakan, masih ke Inggris gitu ya. Jadi Inggris-Inggrisan gitu. Nah, ini gejala ya menuju monolingualisme. Jadi kata kawan-kawan, apa benar bukan beban? Indonesia punya 718 bahasa dan ini harus dilestarikan. Nah, tadi ketika pertanyaan dari Prof. Mutar, gimana nih bahasa daerah misalnya dia itu kuat,
bahasanya itu masih memiliki vitalitas tinggi, itu tidak ada masalah. Tidak masalah. Masuk ke kurikulum, tinggal masuk. Penuturnya lebih banyak homogen gitu ya. Bagaimana kalau di Sulawesi? Sulawesi ini kan bahasa daerahnya begitu banyak. Gitu. Ada berapa puluh ya di sini? Sulawesi Barat berapa? Ini banyak sekali. Nah, saya katakan baik, saya kasih data ya. Kasih data dulu nih. Bahasa Sunda penuturnya itu sekitar 42 juta. 10 tahun terakhir penutur bahasa Sunda berkurang 2 juta orang. Apakah itu masalah? Masalah. Bagi penutur bahasa Sunda yang punya perhatian. Tapi ketika statistik ini diberikan, baru mereka terkaget-kaget, ternyata bahasa Sunda juga menurun. Tidak terasa itu karena memang jumlah penutur bahasa Sunda itu puluhan juta. Bagaimana kalau misalnya di sini bahasa kain penuturnya sekian ratus ribu gitu. Kemudian tiba-tiba kemarin dengan adanya tsunami, dengan adanya gempa yang meninggal itu ribuan gitu, maka kehilangan sekian ribu orang saja hanya dari sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu itu sudah terasa sekali. Tapi bagi orang Sunda kehilangan 2 juta orang, kok rasanya tenang-tenang saja gitu. Nah, karena apa? Penuturnya banyak. Dari data ini saya bandingkan kemudian dengan yang bahasa Jawa. Penutur bahasa Jawa itu lebih dari 50 jutaan, 60 jutaan mungkin gitu ya kalau ditambahkan dengan wilayah-wilayah lain. Itu masih terdorong bahasa yang sangat vital. Daya hidupnya masih sangat kuat. Apakah tidak mengalami kemunduran? Sama, mengalami kemunduran. Seluruh bahasa daerah di dunia ini menurut catatan UNESCO itu mengalami kemunduran. Tingkat daya hidupnya. Dalam 30 tahun terakhir, ini 30 tahun terakhir Bapak Ibu sekalian. Berarti kalau sekarang di tahun 2023, itu akhir tahun 2000-an, itu sudah kehilangan 200 bahasa daerah. Nah, sementara tren globalnya tadi kesana ke bahasa asing yang kuat. Bahasa asing yang kuat itu kan apa selalu bahasa Inggris? Tidak. Mungkin dia mengarah kepada bahasa Cina, Mandarin. mungkin mengarah kepada bahasa Korea, mungkin mengarah kepada bahasa Arab. Karena pilihan seseorang menggunakan bahasa global itu adalah ketika kuat secara ekonomi dan kuat secara politik. Bahasa Belanda, apakah orang mau di Indonesia ini yang mau lagi belajar bahasa Belanda? Hanya yang punya passion yang sangat kuat, mereka akan belajar bahasa Belanda. Ya, karena bahasa Belanda di Belandanya sendiri itu menurun. Begitu. Nah, bahasa Rusia itu penuturnya jauh sekali turun. Ya. Nah, jadi kalau politik bahasa itu kuat secara politik itu maksud saya negara itu, maka dia akan dipelajari. Orang Indonesia melihat bahasa Korea naik nih. Ya, di mana-mana jurusan bahasa Korea ini di sedunia ini gara-gara kepo orang mau belajar bahasa Korea Bapak Ibu. Di Untar saja belum dibuka ya. Tapi di tempat lain ketika dibuka jurusan bahasa Korea itu mengalahkan jurusan-jurusan bahasa lain. Jadi kalau Pak Dekan mau buka program bahasa Korea, buka saja. Ya, pasti peminatnya banyak. Cina. Mandarin. Tapi kan kemarin ini banyak film dari Turki, ya. Orang-orang mau belajar bahasa Turki, piknik pun mau ke Turki, gitu. Nah, karena ada tren global seperti itu, maka kami di Badan Bahasa, baik kalau gitu kami lakukan sesuatu, gitu ya. Apa sesuatu itu? Melakukan revitalisasi bahasa berdasarkan 3 cara yang berbeda. Untuk yang di wilayah Jawa, nih yang tadi katakan oleh Prof. itu sebagai bahasa yang kuat, yang strong language. Nah, untuk
Yang 3 bahasa seperti Sunda, Jawa, dan Bali itu kami langsung masukkan ke dalam kurikulum. Aman ya. Tidak ada masalah apa-apa. Karena masyarakat menggunakan bahasa daerah. Jadi masuk langsung ke dalam kurikulum. Pembelajarannya melalui kurikulum yang sudah digariskan. Kami kerjasama dengan dinas pendidikan, kami kerjasama dengan kementerian kementerian gitu. Ini seperti ini. Masuk, tidak ada masalah. Jadi ada 3 wilayah di 3 bahasa. Bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Bali. Nah, karena homogen masyarakat. Untuk masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan, yang ada di wilayah Sulawesi Tengah, kemudian yang ada di Sumatera Utara, ya, ini kan ada persaingan bahasa yang saya sebut dengan language competition. Ya, ada kompetensi bahasa. Kemudian juga termasuk di NTB, Pak. Ya. Nah, di NTB juga sama. Ada bahasa bahasa Sasak, ada bahasa Sumbawa dan bahasa Timur. Nah, ini bersaing, konturnya banyak. Maka dengan bahasa Bojo ya kami lakukan revitalisasi. Untuk di tempat-tempat yang seperti ini, ya, yang tadi bahasa-bahasanya bersaing ini, kami memberikan cara pertama, pembelajaran itu di sekolah. Pembelajarannya di sekolah. Kemudian kami lakukan revitalisasinya di komunitas. Nah, jadi ada peran sekolah, ada peran komunitas. Ketika anak-anak ini kembali ke komunitas, maka di sini pembelajarannya. Yang misalnya di sini ada beberapa bahasa di Sulawesi Tengah ya. Saya lupa lagi di sini ya, di Sulawesi Tengah ini ada 5 atau 4 kabupaten ya. Ya, Kaili, Banggai, semua. Ya, yang kami revitalisasi bahasanya. Ada bahasa Kaili, saya diundang ada bahasa Poso, Pamona. ada bahasa Dompu, Banggai. Kemudian satu lagi apa? Nah, ini kami lakukan pembelajarannya lebih banyak berbasis di masyarakat. Gitu. Jadi di masyarakat. Tidak ada. Karena kalau diajarkan di sekolah langsung, bisa perang, Pak. Iya, itu. Kenapa? Akan terjadi persoalan kenapa bahasa itu bukan bahasa kami. Sama juga di NTB. Kami nggak mau menggunakan bahasa Bojo, kami maunya bahasa Sasak. Di NTT sama juga, antar desa sudah beda bahasa. Karena di NTT ada 72 bahasa. Di Papua apalagi gitu. Iya, 400-an. Antar 400 saja sudah beda bahasa. Masa kita akan mendominasikan satu bahasa tertentu? 11 sungai saja. Kami tidak lakukan itu. Nah, itu untuk yang kedua. Model yang kedua kami sebut revitalisasi bahasa dengan tipe 2. Tipe yang ketiga untuk masyarakat seperti misalnya di Kalimantan Tengah, di NTT, di Maluku Utara, di Papua. Ini tidak kami lakukan berbasis sekolah, ya, karena tidak mungkin. Yang kami lakukan hanya melalui komunitas. Pembelajarannya adalah pembelajaran berbasis komunitas. Siapa yang diajak? Tokoh-tokoh masyarakat. Belajarnya di mana? Mungkin di balai desa, mungkin di gereja, mungkin di masjid, mungkin di RT di kantor satpam begitu ya, satpam kampung itu pos ronda begitu. Nah, kami bentuk komunitas-komunitas. Yang mengajarkannya siapa? Tokoh-tokoh di sini. Tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian. Nah, lalu bagaimana model pembelajarannya? Model pembelajarannya itu tidak, ini di semuanya, tidak menggunakan kurikulum yang akan belajar tata bahasa. Tidak, kami tidak memberikan itu. Yang kami berikan pelajarannya pertama, ya, kalau bahasa itu
memiliki aksara, maka anak-anak kita boleh memilih belajar aksara daerah. Kalau mereka itu sukanya itu nulis cerpen, maka ada kelompok nulis cerpen. Kalau sukanya itu nembang, ya nembang tradisi gitu, maka itu nembang tradisi. Mereka membuat syair-syairnya gitu. Kalau mereka itu sukanya berpidato, ya silahkan mereka memiliki kelas pidato dalam bahasa daerah semuanya nih. Kemudian kalau ada yang sukanya itu stand up comedy, nah maka ada pelajaran stand up comedy untuk dalam bahasa daerah. Jadi ada 7 materi yang boleh dipilih untuk anak-anak. Nah 7 materi ini silakan ya gurunya kami latih melalui guru master, kemudian diimbaskan ke guru-guru di sekolah. Nah tahun ini kami sudah melakukan sosialisasi dan ada di uji coba sekitar 1.500 orang tahun 2021 itu. Ternyata yang ikutan ada 1,2 juta orang. Tahun lalu 2022 yang ikut 2,9 juta orang. Setiap jenjang pembelajaran ini kami kemudian di tingkat kabupaten mengadakan festival tunas bahasa ibu namanya. Jadi anak-anak ini berlomba, yang dilombakan, misalnya ada yang lomba stand up comedy dalam bahasa Kaili, misalnya dari tahun ini pasti akan ada, karena Sulawesi Tengah baru mulai, atau bahasa toli-toli, ya, atau bahasa Poso gitu. Nanti akan ada yang lomba nulis cerpen, lomba baca puisi dalam bahasa daerah. Nah ini sekaligus menjawab pertanyaan dari yang Pak Muwardi tadi, ya, kemudian Bu Liza dan juga dari Pak Muta, bagaimana ini kita memberdayakan bahasa daerah. Ditumbuhkan sikap positifnya bahwa bahasa daerah ini akan jadi aset dia. Nah, satu buktinya begini, Bapak Ibu sekalian. Ada juara membaca pendongeng bahasa Sunda. Ketika dia juara diwawancara oleh gurunya, ditanyanya begini, kemarin di hotel gimana saja tuh rasanya gitu ya, hidup tinggal di hotel itu selama pelaksanaan festival. Dia bilang, saya tidak tidur di kasur. Loh kenapa? Karena saya katanya kasurnya bagus, ya, bersih gitu. Jadi saya tidurnya di bawah. Loh kenapa? Sedikit punya sedikit, anak ini berasal dari keluarga yang sangat miskin, tidak punya rumah, ya. Walaupun ada rumah lah itu sudah tidak layak tinggal gitu, tidak layak huni. Akhirnya apa? Komunitas di situ bergotong royong, kemudian membangunkan rumah untuk anak itu. Jadi sekarang dia punya rumah. Itu gara-gara menjadi juara festival tunas bahasa ibu. Ketika kemarin dari Maluku tampil di Jakarta bertemu dengan menteri, anak-anak ini oleh gubernurnya saja dikasih bekal 1 orang 2 juta. Bisa menginap di rumah gubernur 1 malam. Kemudian makan malam bersama Pak Gubernur gitu. Bisa naik pesawat ke Jakarta. Di Jakarta ditampilkan lagi gitu. Karena apa? Akhirnya mereka bahwa, oh kalau begini, tapi bisa jadi juara ini enak ya katanya. Hanya karena mau belajar bahasa daerah. Yang dari Sulawesi Selatan, Bapak Ibu sekalian, yang diundang pesertanya itu ada 67 lah anak ini ya. Karena SD SMP laki perempuan kan gitu. Materinya kan ada 7 materi yang tadi itu. Ibu-ibunya dan bapak-bapaknya, kakek neneknya yang ikut mencarter 1 pesawat gitu. Ramai sekali mereka berangkat ke Jakarta. Untuk apa? Ikut mendukung festival bahasa daerah. Nah, karena apa? Anak-anak itu tampil pada tingkat nasional, ya, gitu. Nah,
yang anak-anak Papua. Mereka katakan ini luar biasa, katanya kami ini bisa datang ke Jakarta dari Papua, dikasih ongkos, dikasih makan, dikasih segala macam gitu. Lalu guru-gurunya semakin bahagia karena ketika pelatihan hidup di hotel berapa hari gitu ya, kemudian diberi uang transport, diberi pelatihan segala macam gitu. Sementara untuk guru-guru lain kan tidak dilakukan gitu. Jadi ditumbuhkan kebanggaannya gitu. Nah, kami sekarang sedang melakukan ini gitu ya, Pak Martin. Kami sedang melakukan ini supaya apa? Supaya anak-anak itu tumbuh semangatnya. Saya yakin betul bahwa memang imperialisme bahasa Indonesia, ini istilah yang saya sering pakai, imperialisme bahasa Indonesia termasuk imperialisme bahasa yang paling berhasil di alam dunia ini. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Mawati, diterima daripada belajar dalam menggunakan bahasa daerah. Ini adalah bentuk imperialisme. Tapi sampai sejauh tertentu imperialisme bahasa Indonesia ini kedodoran. Mengapa? Semuanya diserba-samakan. Buktinya apa? Ketika kita dulu belajar bahasa Indonesia untuk anak-anak kita, mungkin saudara-saudara kita, adik-adik kita, dari mulai Aceh sampai Papua judulnya sama, bacaan itu ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Padahal di Aceh tidak ada nama Budi, di Papua tidak ada nama Budi. Mungkin di sini juga di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Tengah tidak ada nama Budi. Ya. Seragam. Nama Budi itu adalah nama yang khas di Jawa. Begitu. Nah, ketika ini disamakan semuanya, maka kedodoran. Ya. Nah, ini yang sekarang dilakukan adalah melakukan diferensiasi. Karena setiap wilayah itu unik, setiap bahasa itu unik, setiap masyarakat unik. Nah, keunikan-keunikan ini yang kami buat dalam program-program kami, jadi tidak menyamaratakan. Nah, ini sekaligus menjawab dari pertanyaan dari Pak Muntar, bagaimana untuk bahasa minoritas, kami tetap memperlakukan seperti itu, ya ada diperlakukan tersendiri. Kemudian juga dari pertanyaan dari Pak Mawadir itu seperti tadi jawabannya, ya, bagaimana menumbuhkan sikap positif gitu. Kemudian juga dari Bu Lisa, bagaimana ini strategi yang kami lakukan sehingga peningkatan ekonomi, peningkatan harga diri gitu ya, itu juga naik begitu. Nah, untuk yang dari Bu Yayu ini sebentar saja ya saya ingin sampaikan, bahasa itu selalu ada zamannya, ya, selalu ada zamannya. Kalau anak-anak yang masih belasan tahun menggunakan bahasa yang mungkin menurut kita ini kok seperti ini bahasanya ya. Tadi ada yang saya katakan anjir, anjri, ya, atau apapun lah gitu yang begitu. Saya ingin bercerita sedikit saja seperti ini. Saya punya mahasiswa dulu tahun 2000-an, penelitiannya sosiologi. Kemudian nanya pada saya, ini topiknya apa nih kira-kira Pak? Dan coba lakukan kajian tentang bahasa orang terminal. Ya, kampus saya kan dekat terminal, ya di Leiden. Nah, bukan Leiden. Kalau Leiden di Belanda. Ini Leiden. Nah, Setiabudi. Terus kata dia, apa yang harus saya kaji? Bagaimana komunikasi antara penaik, sopir, kemudian calo dan penumpang. Ini kajiannya sosiologis. Terus kata dia, saya harus apa di sana? Coba kamu rekam, kamu catat. Berapa lama Pak? Cukuplah 3 bulan. Partisipan observation. Kualitasnya tidak tahu kalau dia sementara meneliti. Bayangkan Bapak itu. Kata nggak apa-apa, kamu duduk-duduk aja di situ, tinggal rekam, tinggal catat. Gitu. Baru 4 hari Bapak Ibu sekalian, hari kelima datang sambil nangis pada saya. Saya tanya, kenapa kamu malah nangis? Nggak kuat Pak. Saya pikir nggak kuat karena ada polusi gitu ya, karena di situ panas gitu. Ternyata bukan itu Bapak Ibu. Karena apa?
angkot, dengan naik, dengan calo, itu bahasa-bahasa yang apa ya? Bahasa yang ada di kebun binatang. Begitu. Saya katakan berarti saya berhasil. Maksudnya apa Pak berhasil? Karena kamu masih manusia. Sementara mereka bahasa seperti bahasa binatang, tapi kan sesama binatang tidak pernah terjadi chaos. Ya, betul kan? Misalnya ya, saya kasih contoh, anjing goblok sih ya, gitu kan? Sudah anjingnya goblok lagi. Ya. Kemudian diulang dengan berbagai macam nadanya. Apakah ada ketersinggungan? Tidak ada. Antara kenek dengan calon. Ya, ini pakai bahasa Sunda, pakai anjingnya banyak, gobloknya banyak, babinya banyak. Itu tidak ada yang sedikit pun tersinggung. Tapi karena mahasiswa saya ini masih manusia, mendengar yang seperti itu kok rasanya nggak nyaman gitu. Kasihan binatang. Kamu berarti masih manusia. Sesama anjing dan monyet, sesama anjing dan babi, ya, mereka sama-sama goblok, nggak apa-apa. Nggak ada ketersinggungan. Nah, ini kan menunjukkan peradaban mereka. Tapi ketika mereka komunikasi dengan penumpang, tidak ada penumpang misalnya disuruh masuk ya ke angkot itu, anjing masuk, nggak ada. Apalagi anjing goblok masuk, nggak ada. Mereka silahkan masuk ya, pakai bahasa Sunda yang halus gitu. Duduknya silakan di sini 5, di sini 7 gitu. Jadi tidak pernah diungkapkan dengan tadi anjing goblok masuk gitu. Nah, karena apa? Yang diajak umumnya manusia. Ini penumpang ini, gitu. Nah, apakah kita perlu khawatir? Jangan terlalu dikhawatirkan. Ya, komunitas itu akan tetap ada. Anak-anak ini juga akan tetap seperti itu. Usia belasan tahun, semakin hari ya, seseorang itu akan semakin konservatif. Dan ini dibuktikan oleh penelitian oleh Leslie Milroy. Ya, coba buka buku yang namanya The Language of the Adolescents. Di situ digambarkan bagaimana kenaikan konservatisme seseorang dalam berbahasa. Gitu. Nah, saya kalau ditanya masalah ini apakah sedang tampil di televisi atau ditanya oleh orang, gimana Pak peran badan bahasa? Ya kami menyampaikan apakah itu nanti merupakan atau tidak tergantung kepada mereka sendiri. Kasar berarti orang tua. Begitu. Ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau agak panjang. Baik, terima kasih Bung Amin. Saya dengar pertanyaan semua dikupas dan Aziz. Jadi mungkin saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Prof. Aziz. Memang Indonesia itu sangat unik, sangat kaya dengan berbagai macam adat istiadat dan budaya dan kekayaan alamnya. Sebagai contoh, kalau kita bandingkan dengan Filipina, mungkin warga dunia banyak menganggap pulau yang paling banyak di sebuah Indonesia. Di Filipina ada sekitar 7.000-an pulau, di Indonesia ada 13.000 lebih. Dari sisi bahasa pun demikian, mungkin orang menganggap Filipina punya bahasa yang paling banyak, sekitar 185. Tapi di Indonesia itu justru yang paling pas untuk dipilih ketika di sebuah daerah itu sangat banyak bahasa lokalnya. Gitu. Tentu saya sepakat bahwa bahasa mungkin yang bisa direpresentasikan adalah bahasa yang memiliki penutur yang terbanyak di dalam wilayah tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan juga atau memaksimalkan satuan misalkan implementasi dari kurikulum merdeka, yaitu melalui proyek-proyek P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, ini merupakan salah satu upaya juga untuk mendorong tercapainya profil pelajar Pancasila ini. Nah, dengan proyek-proyek yang sifatnya berbasis lokal, gitu ya, misalkan tadi terkait dengan gaya hidup, lalu kemudian terkait dengan kearifan lokal,
ya misalkan kearifan lokal terkait dengan adat istiadat dan budaya, misalkan melalui proyek-proyek terkait tarian misalkan yang ada di Sulawesi. Nah ini juga bisa diupayakan untuk mengakomodir bahasa-bahasa lokal yang sifatnya lebih sedikit dituturkan di wilayah tersebut ya. Tentunya pemilihan ini juga perlu diperhatikan juga gitu ya, sehingga semua bahasa itu bisa mendapatkan perhatian yang cukup merata gitu ya. Lalu kemudian terkait dengan Bu Yayu, yaitu terkait dengan sikap dan orang Manado dan orang Batak itu ributnya bukan main. Di bis teman dari Manado mengatakan begini, jangan ribut, ada monyet di belakang. Nah, ada satu orang penumpang wanita yang agak cantik di belakang, agak cantik. Begitu tiba di halte bis, wanita itu turun dan bilang, bapak-bapak permisi, monyet mau turun. Artinya di sana adalah saya pendekkan cerita itu, cukup panjang sebenarnya. Artinya adalah bahwa kapanpun bahasa itu kita gunakan, selama itu kontekstual, dua manfaatnya. Satu benar dan satu lagi negatif. Tadi ketika dikatakan jangan ribut, ada monyet di belakang, kontekstual sekali dalam segi bahasa. Tapi dari segi pemanfaatan orangnya, karena dia bukan monyet tapi manusia dan mengerti bahasa yang kita gunakan, berarti kontekstual. Karena pesan sampai, akhirnya sampai dikatakan permisi bapak-bapak, monyet mau turun. Demikian juga dengan hewan tadi itu. Nah itu sekira pertanyaan Ibu Ayu tadi cukup menggembirakan dari penjelasan Bapak. 80-an Pak Prof ya. Saya belajar bahasa daerah itu, bahasa Batak itu ada besarannya itu pada saya berada di kelas 3 dan 4 sampai saya tahu menuliskan orasi tokoh, oras dalam bahasa Batak. Nah, kemudian yang kedua yang paling menarik adalah saran dan pendapat yang sudah disampaikan oleh Prof. Didi dan Prof. Amin. Pertama tadi bisa kita lakukan lewat tokoh-tokoh masyarakat. Ini sangat menarik. Kemudian yang kedua dapat kita laksanakan juga melalui kearifan lokal dan memberdayakan keluarga. Saya kira ini satu hal yang perlu kita telusuri kembali apakah ini akan berlaku, karena di Sulawesi Tengah ini Pak Prof. Amin, kita bangga dengan bahasa Indonesianya mereka. Biar kita sampai ke gunung di sana itu mereka mengerti bahasa Indonesia. Itu hebatnya di Sulawesi Tengah. Tetapi kalau di daerah lain, kalau mungkin neneknya saya itu tidak bisa bahasa Indonesia, di Jawa juga pada umumnya begitu. Kalau sudah neneknya Prof. Amin dengan Prof. saya, kan kami ini sebenarnya sama-sama sebaya, sama-sama di bawah 100 tahun. Ya. Jadi usia ini di Palu ini biar nenek-nenek bisa berbahasa kaili, jadi berbahasa Indonesia, maaf. Nah inilah mungkin yang menjadi harapan bagi kita dengan seminar nasional pada hari ini. Kalau ini kita berdayakan, pernah saya sampaikan kepada teman-teman dosen bahasa Indonesia, kenapa kita tidak coba telusuri bahasa daerah yang ada di Sulawesi Tengah ini? Karena Prof. Nordhofer itu sudah pernah memprediksi bahwa akan ada bahasa yang akan punah di Sulawesi Tengah. Salah satunya di arah Pantoloan sana ke dalam itu Prof. Nordhofer sudah catatkan itu di salah satu tulisannya. Nah kalau ini kita coba gali, apakah itu akan memungkinkan? Kita coba dengan saran atau pendapat dari kedua profesor kita pada hari ini. Satu melalui tokoh-tokoh masyarakat, kemudian tapi mungkin hasil penelitian Pak Prof juga akan bisa dengan pusat bahasa, balai bahasa ya. Nah itu yang sempat saya catat. Nah tadi kita semua hampir berpuisi, berpantun, maaf, harus berpantun. Nah kenapa bukan pantun ini kita bikin dalam bahasa kaili? Kemudian inilah yang kita coba latihkan kepada mereka dan cobakan menjadi para kaprodi, Bapak Ibu dosen dan para guru serta mahasiswa yang saya banggakan. Dan saya juga menyapa yang berada di ruang Zoom, peserta seminar. Selamat siang Bapak Ibu. Juga tak lupa saya sampaikan kepada Ibu Asrianti
yang berada di Laos. Hari ini alhamdulillah saya akan menyajikan materi yang sesuai dari tema yang diberikan, kurangnya dukungan pemerintah, lalu juga minat masyarakat untuk menggunakan bahasa daerah. Pada kesempatan ini saya melakukan penelitian di Kota Palu, khususnya pada remaja. Di sini saya mengambil satu komunitas Fear of Missing Out, itu yang saya singkat menjadi FOMO. FOMO di sini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kecemasan atau kegelisahan seseorang karena merasa tertinggal atau tidak ikut terlibat dalam kegiatan di media sosial serta pengalaman yang sedang terjadi di sekitarnya. Nah, latar belakang penelitian ini adalah di Indonesia beberapa bahasa daerah terancam punah akibat faktor-faktor seperti urbanisasi, globalisasi, serta dominasi penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, penggunaan dan teknologi digital di sini sangat mempengaruhi di media sosial, sebab semakin mempengaruhi pemertahanan bahasa remaja. Menurut UNESCO, data di Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah, namun setidaknya 150 bahasa diantaranya terancam punah. Nah, hal ini didominasi bahasa global seperti bahasa Inggris dan media sosial dan konten online yang mengakibatkan penurunan minat dan penggunaan bahasa daerah mereka sendiri yang pada gilirannya dapat mengancam pemertahanan bahasa, termasuk di sini adalah remaja. Nah, bagaimana peran media sosial dalam pemertahanan bahasa daerah di Indonesia? Meskipun media sosial telah menjadi alat yang kuat untuk berkomunikasi dan berbagi informasi, nah di sini penggunaan bahasa Indonesia masih didominasi oleh platform yang menyebabkan terancamnya punah dalam bahasa daerah. Pemertahanan bahasa daerah adalah upaya untuk melindungi, memelihara, dan melestarikan keberadaan dan penggunaan bahasa lokal dalam suatu komunitas. Di sini saya mengambil dalam penelitian ini remaja yang sering terlibat dalam komunikasi daring yang memungkinkan mereka terhubung dengan teman-teman sebaya mereka dari berbagai wilayah dan bahasa. Nah, ini saya beri istilah yang saya singkat menjadi FOMO. Jadi pemertahanan bahasa daerah terkait dengan identitas individu dan kelompok. Identitas budaya yang kuat dan terhubung dengan bahasa daerah dapat menjadi motivasi bagi individu termasuk remaja untuk mempertahankan dan menggunakan bahasa daerahnya. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam Nisani 4. Saya pernah terlibat dulu ketika Nisani 1 dan 2, ya, Nisani 3 tidak sempat, tapi kayaknya saya harus turun, ya, aja. Iya, Badiri. Supaya tidak Badiri. Diajak bergerak barangkali dulu nih Pak. Jangan dulu baca lo jingkong bagara. Baik, tajuk sesuai dengan yang disampaikan oleh panitia, saya mengangkat mitigasi sastra lisan Kaili di Kabupaten Donggala. Kayaknya ada kesan pemaksaan, ya, antara mitigasi dengan sastra. Bencana. Tetapi mitigasi ini sendiri adalah upaya penyelamatan untuk mengurangi risiko, ya, mengurangi risiko yang lebih jauh. Ini akan dilakukan sehingga belum bisa. Hanya itu tadi mitigasi yang dilakukan untuk itu. Mitigasi ini sendiri adalah
upaya bagaimana menyelamatkan terutama pada tradisi lisan atau sastra lisan. Nah, yang kita tahu merujuk pada tindakan strategi mengurangi dampak negatif dari suatu peristiwa atau kondisi yang tidak diinginkan. Kita diperhadapkan pada dua kenyataan sekarang, dimanapun kenyataan alam. Kenyataan alam tidak pernah saya minta untuk dilahirkan sebagai laki-laki. Saya tidak pernah minta untuk dilahirkan di Tawaili. Kenapa bukan di Hollywood? Ya, itu kenyataan alam. Tetapi kenyataan budaya adalah campur tangan manusia. Ya, itu kenyataan budaya, campur tangan manusia. Kenapa saya bisa mengikuti dialek bahasa yang digunakan oleh Pak Prof. Gonder? Kenapa saya bisa berbahasa Jawa? Kenapa juga saya bisa berbahasa Inggris? Kenapa? Itu karena Nah, kita berbicara bukan kenyataan mitigasi dalam hal kenyataan alam, tapi kita berbicara tentang mitigasi kenyataan budaya. Siapa yang merusak? Tidak ada pernah yang merusak selain kita. Sama dengan kejadian suatu peristiwa di satu lembaga, kalau rusak di sana, yakin saja orang dalam yang rusak. Tidak pernah ada orang dari Balang di sana yang merusak satu lembaga yang ada tidak ada orang Balanenya. Ya, pasti. Kenapa? Banyak fenomena yang terjadi untuk itu. Ya, ini mitigasi bencana alam, ini kehendak Allah, kehendak Tuhan. Tetapi ketika mitigasi culture, ini campur tangan manusia. Gejala apa yang ada yang akan kita lakukan seperti dikatakan Ibu Yunida tadi? Ya, banyaknya kita malu berbahasa daerah, tidak ada lawan untuk lawan bicara untuk berbahasa daerah. Cap kita terhadap yang daerah-daerah yang tradisional itu tidak hebat dan seterusnya. Ya, nah kita akan berbicara juga aneh yang disinggung oleh Bu Yunida tadi. Kebetulan saya kutip juga. Ya, ini tadi Seminar nasional yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek Republik Indonesia pada pagi hari ini, dan seluruh hadirin beserta yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Menyambut kehadiran Bapak Ibu beserta seminar nasional pada pagi hari ini, tarian tradisional dari tanah Kaili, yakni sentiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tarian ini ditarikan oleh 3 orang penari, yakni Lulu Handayani, Fahrul Nisa, dan Nabila. Di bawah binaan Ibu Farida Esos SPD dengan Sanggar Seni Larang Putih Kota Palu. Hadirin yang kami petinggi-petinggi prodi dan jurusan di FKIP, dan salah satu pembicara ya pada seminar ini ada speaker adalah Ibu Dr. Yunida, akan membawakan makalah tentang pemertahanan bahasa, language maintenance. Itu bidang saya masuk juga kajian itu, kebijakan bahasa kan, mempertahankan bahasa yang punah.
memetik bintang. Bahasa Indonesia membangun bangsa agar menjadi bangsa yang terpandang. Dia yang sudah berkenan menerima makalah saya sangat senang bangga berada di antara orang-orang pintar. Izin Prof, saya belum doktor, apalagi profesor, tapi semangat saya untuk menulis, alhamdulillah masih ada. Makalah ini sebenarnya semula saya peruntukkan Kongres Bahasa Indonesia 12 Oktober, tapi karena masalah waktu terpaksa harus disajikan di sini. Jadi judulnya Buta Huruf, Ketidakmampuan Berbahasa Indonesia dan Kemiskinan. Ini juga cakupannya sangat luas, Sulawesi Tengah, karena ini saya pikir penelitian pendahuluan. Jadi nanti bisa ada penelitian buta huruf per kabupaten kota, lalu ada ketidakmampuan berbahasa Indonesia, juga bisa kita pilih, dan kemiskinan. Tiga istilah ini, buta huruf, buta bahasa Indonesia, dan kemiskinan, saya ibaratkan segitiga sama sisi. Saya tidak tahu kita harus mulai dari mana. Yang jelas buta huruf membuat orang tidak bisa berbahasa Indonesia, lalu kemudian hidupnya menjadi miskin. Ini bisa tampil ya. Lanjut. Usia 15 tahun ke atas itu ada 3,96%. Ini data 2021. Lalu angka buta huruf nasional orang dewasa ada 4,0%. Jadi besar. Kalau penduduk kita kali saja jumlahnya 4%, itu cukup besar. Lalu angka buta huruf Sulawesi Tengah usia 15 tahun ke atas itu ada 3,92%. Ini data 2022. Lalu ada indeks aktivitas literasi Sulawesi Tengah urutan ke-18 atau dengan nilai 76,3%, itu tahun 2019. Jadi ini latar belakangnya. Lanjut. Masalahnya tentu saja kalau disederhanakan, Provinsi Sulawesi Tengah belum memiliki data yang menggambarkan mutu literasi secara komprehensif. Padahal data tersebut sangat penting untuk perencanaan dan pemberdayaan masyarakat, terutama di daerah 3T. Sulawesi Tengah sendiri ini sudah menjangkau pendistribusian buku bacaan anak di daerah 3T. Ada 3 kabupaten yang kita jangkau tahun lalu, dan tahun ini mudah-mudahan ada. Jadi masalah itu yang pertama. Yang kedua, penelitian ini untuk mendeskripsikan data real masalah pokok yang berhubungan dengan rentannya mutu literasi di Sulawesi Tengah, termasuk angka putus sekolah, angka angkatan kerja usia sekolah, dan persebaran perpustakaan di Sulawesi Tengah. Kita lihat buat sekalian. Apa gitu? Ini bahasa Inggrisnya juga salah, jelas. Terus maksudnya apa? Nulisnya masih berantakan, masih ke Inggris gitu ya. Jadi Inggris-Inggrisan gitu. Nah, ini gejala ya menuju monolingualisme. Jadi kata kawan-kawan, apa benar? Bukan beban. Indonesia punya 718 bahasa dan ini harus dilestarikan. Nah, tadi ketika pertanyaan dari Prof. Mutar, gimana nih bahasa daerah misalnya dia itu kuat, bahasanya itu masih memiliki vitalitas tinggi, itu tidak ada masalah. Masuk ke kurikulum, tinggal masuk. Penuturnya lebih banyak homogen gitu ya. Bagaimana kalau di Sulawesi? Sulawesi ini kan bahasa daerahnya begitu banyak. Gitu. Ada berapa puluh ya di sini? Sulawesi Barat berapa? Ini banyak sekali. Nah, saya katakan baik, saya kasih data ya. Kasih data dulu nih. Bahasa Sunda penuturnya itu sekitar 42 juta. 10 tahun terakhir penutur bahasa Sunda
berkurang 2 juta orang. Apakah itu masalah? Masalah. Bagi penutur bahasa Sunda yang punya perhatian. Tapi ketika statistik ini diberikan, baru mereka terkaget-kaget, ternyata bahasa Sunda juga menurun. Tidak terasa itu karena memang jumlah penutur bahasa Sunda itu puluhan juta. Bagaimana kalau misalnya di sini bahasa Thailand penuturnya sekian ratus ribu gitu. Kemudian tiba-tiba kemarin dengan adanya tsunami, dengan adanya gempa yang meninggal itu ribuan gitu, maka kehilangan sekian ribu orang saja hanya dari sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu itu sudah terasa sekali. Tapi bagi orang Sunda kehilangan 2 juta orang, kok rasanya tenang-tenang saja gitu. Nah, karena apa? Penuturnya banyak. Dari data ini, saya bandingkan kemudian dengan yang bahasa Jawa. Penutur bahasa Jawa itu lebih dari 50 jutaan, 60 jutaan mungkin gitu ya, kalau ditambahkan dengan wilayah-wilayah lain. Itu masih tergolong bahasa yang sangat vital. Daya hidupnya masih sangat kuat. Apakah tidak mengalami kemunduran? Sama, mengalami kemunduran. Seluruh bahasa daerah di dunia ini, menurut catatan UNESCO, itu mengalami kemunduran. Tingkat daya hidupnya. Dalam 30 tahun terakhir, ini 30 tahun terakhir Bapak Ibu sekalian. Berarti kalau sekarang di tahun 2023, itu akhir tahun 2000-an, itu sudah kehilangan 200 bahasa daerah. Nah, sementara tren globalnya tadi ke bahasa asing yang kuat. Bahasa asing yang kuat itu kan apa selalu bahasa Inggris? Tidak. Mungkin dia mengarah kepada bahasa Cina, mungkin mengarah kepada bahasa Korea, mungkin mengarah kepada bahasa Arab. Karena pilihan seseorang menggunakan bahasa global itu adalah ketika satu bagaimana praktik pengajaran MIPA luar negeri secara daring, lalu bagaimana praktik MIPA luar negeri secara luring, serta terakhir apa dan bagaimana upaya program MIPA dalam pengobatan bangsa. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, istilah MIPA saat ini sedang maraknya diperbincangkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tercatat beberapa lembaga secara mandiri juga telah membuat atau melakukan pembentukan MIPA secara mandiri di beberapa negara. Yang terakhir ada di negara MIPA untuk di Jerman dan juga di Korea. Nah, MIPA sendiri adalah singkatan dari Bahasa Indonesia Penutur Asing yang merupakan program pembelajaran bahasa Indonesia yang tentunya subjeknya merupakan pembelajar asing atau orang asing. Untuk MIPA kita bisa membagi dua, jadi ada MIPA yang dalam negeri dan juga MIPA yang luar negeri. Nah, kalau yang di dalam negeri artinya pembelajar MIPA dengan program begitu banyak program pemerintah termasuk KNB dan mahasiswa itu datang belajar ke Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia ataupun program lainnya yang difasilitasi oleh Kemendikbud. Namun ketika kita membahas tentang MIPA luar negeri di sini adalah pengajar lokal maupun pengajar dari Indonesia yang mengajarkan bahasa Indonesia di luar negeri. Pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan oleh Kemendikbud sebanyak 4 periode dengan 3 kali penugasan secara daring dan sekali saat ini penugasan secara luring. Data program MIPA pada Badan Bahasa hingga 2022. Jadi sebentar nanti saya tampilkan Bapak Ibu yang untuk 2023 terbaru. Namun di sini data yang ingin kita amati adalah jumlah penugasan. Jadi sejak tahun 2022 hingga tahun 2022 maksud saya sudah ada sekitar 1.410 penugasan dengan 94.466 pelajar dari 47 negara. Ketika di tahun 2023, data ini saya dapatkan dari seminar nasional di KBRI London,
oleh Bapak Prof. Endan mengatakan bahwa total penyelenggara BIPA baik lembaga KBRI, KJRI, universitas, sekolah maupun mandiri sebanyak 428 lembaga yang dimana tersebar dengan beberapa 3 kawasan, yakni kawasan Amerika Eropa, kemudian ada kawasan Asia Pasifik dan juga kawasan Asia Tenggara. Untuk saya sendiri, alhamdulillah 2019 sejak kita terkena bencana COVID COVID pada saat itu, maka penyelenggaraan BIPA diselenggarakan secara daring. Pada saat daring, saya ditugaskan untuk mengajarkan BIPA di Hanoi, Vietnam dan juga di Turki. Lalu alhamdulillah 2023 ini karena ada beberapa negara di Asia Tenggara yang kedutaan besarnya menginginkan pengajar BIPA tidak lagi secara online tetapi langsung datang ke negaranya seperti itu. Negara Indonesia yang mampu berbahasa Indonesia. Perkiraan jumlah penduduk bahasa Indonesia di dunia di negara Amerika Eropa, tentunya ini termasuk orang Indonesia dan juga pembelajar BIPA 2 juta orang untuk Amerika Eropa, kemudian Asia Pasifik itu ada 2,4 juta, lalu terbanyak di Asia Tenggara yakni 5,2 juta, dan tentunya di Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa identitas kita yakni 269 juta. Jumlah pembelajar BIPA yang terdaftar saat ini di sini sudah diakumulasikan terkait dengan jumlah pembelajar. Ini merupakan totalitas dari jumlah pembelajar yang mendapatkan beasiswa baik dari mahasiswa, KNB dan BSDI, yakni di Amerika Eropa sekitar 10.548, kemudian